Uh, Oke, selamat malam pemirsa. Kenalkan saya Ricky dan di sebelah saya kebetulan ada sesosok, sosok ya, Sosok ya. sosok seorang politisi Kabupaten Solok, juga insan pers, jurnalis, ya, lebih kurang mungkin 20 tahun ya Kanda ya. Udah lebih 20 tahun, di atas 20 tahun. Luar biasa, udah senior Udah berarti. separuh usia. Dan juga beliau mantan wali nagari Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Iya, betul. Betul ya. Dan juga ada ketua apa tadi? Sekaligus waktu itu sejak wali nagari juga diberikan kepercayaan teman-teman wali nagari menjadi ketua forum wali nagari Kabupaten Solok. Nah, untuk teman-teman desa di pusat dari tahun 2013 sampai tahun 2021, terakhir itu saya mengikuti Munas 4 Abdesi. Waktu itu saya diberikan amanah sebagai ketua DPD Abdesi Sumbar. Ketua DPD Abdesi. Artinya apa sih Abdesi? Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Indonesia berarti ya. Indonesia. Nasional, loh biasa ya. Jadi kita bergabung sesama teman kepala desa. Sebelum digulirkan undang-undang desa, bagaimana peran teman-teman melalui Abdesi itu berjuang mendorong pemerintah untuk menerapkan undang-undang desa. Begitu itu Pak Gamawan masih jadi Mendagri, masih Pak Presiden SBY gitu. Alhamdulillah ini terwujud. Sampai hari ini, kemarin di tahun 2023 Januari itu kita juga melakukan orasi teman-teman dalam rangka bagaimana penambahan dari masa jabatan. Ini juga cukup panjang pengkajian sejak 2021 sampai sekarang, karena saya idealis di pasca Munas 4 Abdesi itu, saya memilih tidak lagi bergabung bersama Abdesi, karena waktu itu terpilih ketum di DPP itu seorang sahabat saya, pernah satu kamar loh, Surta Wijaya itu. Waktu itu dia sebagai ketua DPD Abdesi Banten. Banten ya. Namun kita lihat dalam perjalanan itu tidak sesuai dengan hasil Munas yang kita sepakati, maka lebih bagus kita keluar. Akhirnya teman-teman di Papdesi, perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia, mengajak bergabung. Maka dia di Sumatera Barat sudah ada, ya kita masuk ke sana. Nah, kita diberikan mandat menjadi sekjen Papdesi Sumatera Barat. Jadi Abdesi sekarang Papdesi. Ya, Papdesinya gitu. Di Papdesi itu banyak mantan-mantan kepala desa, teman-teman yang dulu juga bersama Abdesi di tahun 2013 itu. Gitu. Jadi dari Abdesi ke Papdesi. Dan itu ada kepala desa yang sudah 3 periode, yang sudah pengalaman-pengalaman. Bersama Papdesi lah kita berjuang melakukan audiensi dengan Kementerian Desa, dengan Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya pas terakhir sebelum saya mundur menjadi wali nagari, itu dalam perjuangan masa jabatan, saat teman melakukan orasi, ya termasuk tim audiensi delegasi dari Sumatera Barat yang ikut di dalam ruangan Baleknas menyampaikan suara-suara dari desa. Alhamdulillah dari desa kita lah gitu ya. Alhamdulillah hari ini sudah dinikmati oleh teman-teman, baik wali nagari di Sumatera Barat, kepala desa se-Indonesia, dengan penambahan 2 tahun masa jabatan sesuai dari perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berarti Kakanda udah masuk kancah politik ini dari kira udah berapa tahun? Kalau saya mulai belajar berpolitik memang terbilang usia muda. Karena saya melihat Kabupaten Solok waktu itu masih dipimpin Pak Gamawan Fauzi. Ya, masih waktu bupati berarti. Ya, masih bupati Pak Gamawan Fauzi, bupati muda. Waktu itu lebih aktif saya ketika terjadinya pas pelaksanaan pilkada gitu. Pilkada, ya. Pilkada pemilihan langsung pertama yang dilakukan di daerah kita ini, negara kita ini. Jadi Pak Gamawan itu saya banyak belajar dari beliau sebenarnya. Saya juga banyak mengkritisi melalui karya tulis, karena waktu itu saya sedang lagi setiap hari itu tiada hari tanpa menulis. Sehingga kita wartawan, hobi menulis gitu ya. Kita wartawan, kita kritis, mengkritisi pemerintah. Di saat itu juga dapat funding. Saya juga tergabung waktu itu melahirkan sebuah
bentuk LSM yang namanya LAPAU itu. Lembaga Pemantau Aspirasi Umat. Jadi kita namakan LAPAU. Ya, LAPAU. LAPAU itu mendapat funding. Dulu kan ada Bank Dunia. Ya. Untuk PMA-nya kita dapat kerjasama dengan Transparansi Indonesia Internasional. Itu banyak tokoh hebat di sana. Kemudian juga ada di bawah binaan IPW, Indonesia Freshman Board. Itu saya juga satu yang saya kagumi hari ini itu sosok Bang Todong Mulyo Lubis. Yang hari ini menteri termiskin ya. Dibilang orang menteri termiskin, tapi beliau dari memang orang-orang yang pantas kita menjadikan tauladan. Nah di atas lagi mungkin itu ada sertifikat dari JTZ Jerman. JTZ Bank Dunia. Inilah yang membiayai kita. Bagaimana kita melakukan pengawasan di Kabupaten Solo, termasuk kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sekaligus kita juga rutin menulis, termasuk pengawasan dari proses pelaksanaan pilkada di Kabupaten Solo. Pengawasan. Ya, pengawasan. Nah, kita mengambil peran di sana. Nah, di sana Pak Gamawan, bagaimana Solo itu bangkit, melahirkan sebuah penghargaan yang cukup bergengsi dalam skala Indonesia, itu Bung Hatta Award. Iya. Nah, peran masyarakat, peran LSM yang dilakukan pembinaan oleh Pak Gamawan, kita tidak dibatasi untuk memberikan ruang kritik kepada beliau, kepada pemerintahan beliau. Banyak yang kami kritisi. Masa pemerintahan pemerintahan Pak Gamawan. Tapi beliau tampil sebagai seorang ayah dan menyelesaikan semua persoalan yang ada. Sehingga nama beliau waktu itu pencetus fakta integritas pertama loh, Pak Gamawan, bupati muda yang siap melaksanakan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah. Ada program Giro to Giro, pelayanan satu pintu, gitu. Sehingga keberadaan dari perda yang dilahirkan oleh zaman Pak Gamawan, saya masih ingat betul. Karena saya pernah melakukan sosialisasi ke 16 nagari bersama LSM LAPAU. Nagari di Kabupaten Solo. Yaitu perda nomor 5 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintah. Jadi ada bagaimana pemerintah transparan. Sehingga Pak Gamawan itu langsung terbang menjadi Menteri Dalam Negeri. Ini luar biasa nih Solo. Kita cukup bangga ya sebagai orang Solo. Iya, bangga dong. Iya. Sebagai generasi muda, bagaimana kehadiran Pak Gamawan di pentas nasional. Iya. Diakui lah kalau Pak Gamawan di pentas nasional. Sedikit lagi akan diadakan pilkada, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Nah, saya mau nanyakan ini dulu, Kak Kanda. Untuk dinamika politik di Sumbar ini saat ini menurut tanggapan Kak Kanda seperti apa? Ya, memang untuk politik Sumatera Barat hari ini cukup dinamikanya cukup menarik kalau kita amati gitu. Dengan munculnya head to head dua pasang kandidat yang akan berpacu ini juga bagaimana masyarakat itu dihadapkan hanya dua gitu pilihan ya kalau udah nggak A B. Jadi muncul Pak Mahyildi dan Vasco, yang kedua Epi Ardiasda dan Ekos. Ya, hari ini ya kita serahkan gimana bagusnya kedua pasangan ini. Nah, apakah Kak Kanda saat ini udah ada pilihan dari dua calon tadi? Ya, kalau kita akan lebih mengarah kepada yang terbaik, calon-calon terbaik, dan juga ada bagaimana kita melihat keberadaan dari pasangan ini, tokoh ini juga mampu bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Karena secara negara kita tidak lepaskan dari kepentingan politik. Ini perlu juga kita pertimbangkan. Oke, Kak Kanda, saya mau balik lagi ke pemilihan gubernur gitu ya. Dimana tadi kan ada dua calon, calon yang maju. Nah, kenapa Kak Kanda memilih pilihan kepada Buya Mahyildi dan Uda Vasco ketimbang Epi Ardi yang notabene-nya Kak Kanda ada kedekatan secara emosional dengan dulu waktu cukup lama, dan sang kapten juga putra Kabupaten Solo loh. Berani nggak Kak Kanda menentukan pilihan dari dua ini?
Ya kalau saya udah bersikap, mulai dari keluarga, keluarga kecil, termasuk juga bagian keluarga besar gitu. Iya, iya. Karena kita juga bersama adik-adik juga, bagaimana kita menentukan arah politik hari ini. Iya, benar. Setelah mempertimbangkan dengan munculnya dua pasang, ya, maka saya memang mungkin di Solo ini ya, sudah tahu gitu. Mantan Ketua Forwana Kabupaten Solo itu lebih memberikan dukungan kepada pasangan Mahyedi dan Pasko gitu. Pak IPRD orang Solo loh kan? Ya, kalau kita melihat untuk kepentingan daerah, ya, mungkin saatnya kita generasi hari ini, kita tidak lagi melihat mungkin sukuisme, daerahisme. Ya, kita melihat figur-figur yang tapi figur orientednya yang perlu kita lihat. Nah juga dia semua kan tokoh-tokoh terbaik ranah Minang. Gitu. Nah ini menarik juga nih. Oh, Kakanda telah memberikan pilihan ke Buya Mahyeldi ya, dalam percaturan pilkada gubernur lah Sumatera Barat. Kedekatan Kakanda dengan sang kapten, sedangkan sekarang Kakanda memilih keluar atau dalam artian memilih keputusan untuk bergabung dengan Buya Mahyeldi, kan cukup menarik sebenarnya. Nah dari sana saya melihat apakah Kakanda seorang pengkhianat? Ya, ini yang cukup menarik yang perlu kita bahas dan juga perlu kita klarifikasi. Saya memiliki belajar dari alam dalam percaturan politik dan juga banyak membaca buku. Generasi muda hari ini perlu, walaupun itu dunia politik, namanya dunia politik terkadang itu bisa neko-neko atau segala macam. Tapi kita juga perlu memiliki integritas diri dalam berpolitik. Oke, saya potong sebentar ya Anda. Sejauh mana sih kedekatan Kakanda dengan sang kapten? Ya kalau kita berbicara tentang soal kapten, mulai dari kapten baru masuk ke ranah politik untuk maju ke DPR RI, mungkin sudah banyak yang guru-guru saya seperti almarhum Datuk Raja Johan, itu semua di gerbong kapten gitu. Jadi saya belajar politik awal itu di saat pemilihan itu telah sama Pak Kapten yang melangkah ke DPR RI, dan juga untuk Bupati Pilkada pemilihan pertama itu bersama almarhum Pak Aliman Salim dan juga kakak beliau Bapak Edi Erizon. Disitulah saya belajar berpolitik, berkampanye, bahkan saya waktu itu saksi yang menolak rekapitulasi KPU saat Pak Gusmal dan Desra Ediwan menang gitu. Gusmal Pak Desra. Jadi disitulah kita memulai sampai pilkada kemarin kabupaten itu hampir 20 tahun kita setia bersama kapten dalam barisan kapten. Sebuah dinamika politik kita dihadapkan kepada sebuah perbedaan. Karena politik itu memiliki warna. Sebuah taman yang indah itu pasti banyak warna gitu, ya kan? Wah, bahasanya puitis juga nih Kakanda. Jadi hak memilih dan dipilih itu merupakan hak konstitusionalnya seorang warga negara, seorang masyarakat untuk menentukan hak pilihnya. Secara yuridis ini juga dilindungi oleh negara. Jadi kita punya hak, kita bebas-bebasnya. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghambat dari hak yang akan kita lakukan. Betul. Beliau memutuskan untuk maju sebagai Bupati Solo. Ada 3 hal yang terpetik pada waktu itu. Satu, semangat dari kapten, seorang yang telah melanglang di pentas nasional ya sebagai anggota DPR RI 3 periode. Hari ini mengaplikasikan dirinya untuk membangun Kabupaten Solo. Ada 3 hal utama yang saya petik pada waktu itu. Kalau untuk secara finansial cost beliau udah mapan. Untuk jalan ke sorga beliau sudah bangun pesantren. Jadi bersama Wali Nagari pada waktu itu, Kapten menyampaikan kita akan membangun Kabupaten Solo yang lebih baik. Nah, itulah yang menghipnotis diri saya, dan kedekatan selama ini juga saya diberikan kepercayaan Kapten itu mendistribusikan ke nagari-nagari kegiatan-kegiatan pokir beliau. Ya, selaku ketua forum ini Pak Wali,
nagari-nagari mau mana yang mau kita distribusikan. Seperti itu yang mendasari Itu Kakanda yang mendasari, ya. Untuk ke kubu kapten gitu kan. Dan saya juga tidak berkhianat kepada seorang sahabat seperti Nopi Chandra gitu. Saya ngomong terus terang sama Nopi, jika hari ini Nopi Chandra dan Bang Epiardi bercatur dalam satu konteks yang sama, maaf Pak Senator, saya berada pada posisi memberikan dukungan kepada Epiardi. Apakah ini sebuah pengkhianatan terhadap sahabat kalau kita ngomong? Saya rasa ini tidak. Kita terus terang dalam politik. Ketimbang kita bermain-main di antara dua sahabat. Benar. Ini bagaikan kakak, ini bagaikan sahabat. Kita bermain dua kaki. Ini juga mata juga kurang bagus. Bagus kita memiliki integritas untuk menentukan pilihan kita. Berarti untuk sang pengkhianat tadi, klarifikasi seperti apa menyikapinya kalau saya itu bukan pengkhianat loh? Ya kita kan bisa nilai orang yang terus terang, jujur sebelum kita melaksanakan perang, berdiri pada satu sisi, apakah ini pengkhianat? Saya rasa kalau dalam politik tidak ada pengkhianatan seperti ini. Terkecuali saya berada sama beliau, tapi di bawah saya dukung pasangan yang satu, itu bisa terjadi pengkhianatan seorang sahabat. Saya setuju. Berarti Enggak pengkhianat dong ya? Enggak, ideologi politik. Dan orang-orang dalam politik hari ini, Solo, kita perlu mencerminkan bagaimana berpolitik, integritas kita juga perlu kita lihat kan. Iya. Integritas dalam berpolitik gitu ya. Politik beretika. Benar. Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi untuk memberikan satu dukungan gitu? Itu baru pengkhianat. Itu yang baru pengkhianat. Iya benar ya. Secara bersembunyi gitu kan. Contoh orang-orang di depan siap, ini siap, tapi di belakang dia mencibir gitu. Untuk apa? Nah hari ini saya nyatakan sikap secara sportif, secara terbuka, di depan media. Di depan media. Dan ini juga banyak mendapat tanggapan positif dari para tokoh-tokoh Kabupaten Solo. Selain juga pertanyaan, hujatan-hujatan, makian, hinaan, bulian, tapi bagi kita kan udah biasa. Karena sebagai wali nagari, inilah politik. Kita bisa dicaci, dihina, dicerca, direndahkan. Terkadang kita direndahkan itu belum tentu orang yang merendahkan lebih tinggi daripada kita. Terkadang orang yang menghina kita belum tentu dia lebih mulia dari kita. Jadi kita tetap berpositif secara keseluruhan. Bagaimana tetap kita satu konsep, kita yakin kepada diri kita itu. Saya memiliki itu yang tak bisa saya hilangkan. Mungkin di sisi banyak kelebihan saya diberikan Tuhan, tapi beliau menganugerahkan suatu kepekatan hati, suatu integritas yang ada dalam diri saya untuk menyampaikan yang baik menurut saya. Itu yang pertama dulu. Dan itu sah-sah saja sih kalau menurut saya, itu sah-sah saja. Dari tokoh yang tampil itu merupakan hasil seleksi dari proses hari ini. Itu muncul dua pasang putra terbaik. Orang Minangkabau, putra Sumatera Barat. Itu kita melihat track record kepemimpinan, rekam jejak dari kepemimpinan, kemudian juga karakteristik dari kepemimpinan. Kalau saya lebih mendorong begini, dari pengalaman saya banyak yang membaca buku, ada dua karakteristik yang bisa diterapkan dalam kita memimpin. Yang pertama, seorang pemimpin, seorang pemimpin itu lebih pada kearifan dan kebijaksanaan. Dalam setiap keputusan itu dia lebih panjang berpikir. Karena seorang pemimpin yang arif itu akan melihat masyarakatnya dari atas itu. Berarti itu yang Kakanda lihat dari sosok Buya Mahyaldi. Ya, sosoknya. Kemudian yang tidak anti kritik. Dia selalu tersenyum kemana-mana. Yang ketiga, mungkin di sebagian masyarakat kita juga bisa saksikan ulamanya, agamaisnya. Gitu. Jadi mungkin sosok-sosok pemimpin yang akhlakul korimah itu juga melekat kepada sosok Buya. Ditambah lagi pengalaman wali kota dan juga pengalaman gubernur. Dengan munculnya pasangan muda. Gitu. Kombinasi itu munculnya Vasco yang dulu saya prediksikan
mungkin sampai kiamat ya. Sosok Andre Rosiade dengan Buya sama kita lihat ini bisa jadi musuh bebuyutan. Iya agak, iya waktu itu saya lihat agak berseberangan gitu. Disinilah saya menilai sebagai orang daerah yang hari ini awam dalam berpolitik. Mereka menyatu dari perbedaan yang ada. Mungkin barangkali juga Andre menilai gitu. Sosok Buya selama ini saya kritisi. Iya. Wah, saya lakukan apa banyak hal tentang Sumatera Barat. Dibilang Buya karena pada saat itu memang posisi Buya partainya oposisi di skala nasional. Ya. Nah, kenapa Andre menyatu dengan untuk bersama Buya dengan mendatangkan juga salah satu sosok muda Sumatera Barat yang namanya Vasco gitu. Udah Vasco ya. Nah, udah Vasco yang sudah dikenal oleh kalangan muda. Sehingga ini menjadi suatu pedoman bagi kita ya. Bagaimana di dalam politik itu satu bahasa tidak ada kawan yang sejati dan juga tidak ada musuh abadi dalam politik. Nah, saya menyiratkan yang diambil oleh kedua tokoh ini sampai ke pusat, Andre dan Buya Mayaldi, perpaduan ini, Gerindra dan PKS ini, satu konsep dalam rangka menyelamatkan Sumatera Barat secara utuh. Iya. Seperti yang kami sampaikan tadi, secara nasional. Jika nanti Prabowo dilantik jadi presiden, ya orang partainya memimpin di Sumatera Barat, bergandeng tangan dengan Buya, artinya Sumatera Barat ke depan kita akan mendapatkan prioritas yang lebih. Iya betul. Nah, ini tidak bisa kita hindari karena negara kita adalah negara demokrasi yang partai politik itu lebih dominan. Kita bercermin kepada masa-masa lalu. Iya benar. Nah, kemudian dengan munculnya Vasco, gandengan Vasco ini melengkapi gitu. Buya menjadi sosok seorang ayah yang telah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Sama Vasco nanti yang lebih bisa juga bagaimana nanti dengan segar, vulgar, sosok yang vulgar bisa berkeliling ke Sumatera Barat juga, gitu ya. Koneksi juga ke pusat, sehingga dia Vasco ini juga bisa harapan Sumatera Barat juga untuk ke depan. Jadi mungkin di situ saya tidak melihat lagi kedaerahan, saya lebih melihat kepada figur oriented yang dinilai tepat untuk memimpin Sumatera Barat. Itu hati saya gitu. Dan ini juga yang saya lakukan di Solo mendapat respon positif daripada para tokoh-tokoh yang ada, para elit politik, sesepuh-sesepuh yang ada di Kabupaten Solo, termasuk sampai ke nagari-nagari. Dan saya muncul hari ini, ini memang mantan ketua Forum Wali Nagari ini, ya perlu kita secara bersama untuk mensupport. Barangkali mungkin itulah satu keputusan politik, kita tidak berkhianat. Ya, oke. Terakhir Kanda, saya pengen nanya itu. Harapan ke Kanda terhadap proses demokrasi di Sumatera Barat ini seperti apa? Ya, kita inginkan masyarakat Sumatera Barat itu cukup cerdas dalam berpolitik. Demokrasinya orang Minangkabau telah melahirkan demokrasi dari dulu gitu. Iya. Banyak tokoh-tokoh Minang. Ya, sangat beda kita mungkin dengan daerah-daerah lain. Di tokoh Minang itu biasa dalam demokrasi dan biasa kalah juga dalam sebuah pertarungan, itu hal yang biasa. Dan kita berharap kepada para pendukung hari ini, karena dengan munculnya head to head, bisa saja kalau bagi calon semuanya keduanya nih cukup bagus keduanya untuk tampil di kancah Sumatera Barat. Tapi para pendukung, mari kita dukung para calon kita dengan visi misi yang jelas. Kita tidak saling jatuhkan, karena bagaimanapun kedua pasangan itu adalah putra terbaik ranah Minang saat ini. Berbeda pilihan juga bukan merusak silaturahim kita. Kita ingin ciptakan sebuah proses demokrasi yang betul-betul sejuk damai badun sana di Sumatera Barat ini. Sehingga ranah Minang ini memang menjadi bagian yang wah deh sampai ke nasional. Demikian mungkin bincang-bincang singkat kita dengan Pak Samsul Azwar ya. Dan mudah-mudahan ada pesan-pesan edukasi yang bisa dihasilkan dari bincang-bincang kami.
Dan mungkin harapan terakhirnya, ya mudah-mudahan pilkada kita ini berlangsung sejuk, damai, dan terpilih figur-figur pilihan. Itulah kira-kira. Ya, itulah. Ya, terima kasih ya, demikian. kehadirannya Pak Kakanda, ya. Samsul Aswar ya. Mungkin lain waktu, lain kesempatan, mungkin topik yang berbeda kita akan coba bincang-bincang. Sebagai generasi muda, ya kita juga masih banyak pengalaman-pengalaman yang perlu kita timba secara bersama. Oke, mungkin nextnya kita coba tampilkan juga narasumber-narasumber dari apa saja. Yang penting ada pesan edukasi di dalamnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.